Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabi ajmain. Allahumma ma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita masih terus diberi kesempatan, diberi kesempatan dan diberi nikmat kesehatan, nikmat hidup, nikmat sehat, dan banyak nikmat-nikmat yang lain yang Allah berikan kepada kita, yang patut kita syukuri hingga kita terus bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan kita, termasuk pembelajaran kita pada pagi hari ini. Salawat serta salam kita hadiahkan kepada Nabi besar kita Muhammad SAW, yang kita berharap kelak kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Allahumma amin. Anak-anak ustazah sekalian, ketika pembelajaran ini dimulai, ustazah berharap anak-anak ustazah tetap terus mengirimkan nama dan hadir, nama lengkap dan hadir ke Ustazah Japri setiap memulai pembelajaran. Jadi ustazah dapat mengetahui anak-anak menyimak pelajaran ustazah atau tidak, seperti itu Jadi kirimkan nama lengkap dan hadir Japri ustazah baik anak-anak ustazah, apa kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat kita lanjutkan materi pembelajaran kita pada pagi hari ini. Materi terakhir itu tentang apa anak-anak ustazah? Ada yang ingat? Kalau tidak salah itu tentang tenis meja baik, kita ulang sedikit tentang tenis meja. Nah, jadi anak-anak ustazah sekalian, tentang tenis meja, di situ ada sejarah dan asal-usul permainan tenis meja Nah, ini tentunya sudah anak-anak ustazah baca kemudian ada perlengkapan dan lapangan permainan tenis meja. Nah, racket, di situ ada ukurannya, beratnya, ketebalannya. Racket atau bat dikatakan dalam permainan tenis meja. Kemudian lapangan, lapangan tenis meja. Kemudian aktivitas pembelajaran permainan tenis meja. Nah, secara garis besar, gerak spesifik permainan tenis meja dapat dibagi menjadi 4 Nah, ini ustazah katakan ini adalah secara garis besar yang paling penting yang harus anak-anak ustazah ingat, dalam permainan tenis meja. Nah, ada namanya gerak memegang bat atau grip, kemudian kemudian gerak siap sedia, gerak siap sedia ini sudah Nah, ini dibagi menjadi 2, ada square stance, ada side stance Kemudian gerakan kaki, aktivitas gerakan kaki atau footwork Kemudian lagi dalam aktivitas gerak spesifik pukulan permainan tenis meja Nah, gerak pukulan ini ada pukulan push namanya, ada pukulan drive, ada pukulan servis jadi ada berapa? Ada 4 Gerak pukulan di sini ada 5 Nak. Nah, pukulan push, drive, block curve dan servis. Nah, jadi ada 5 keterampilan gerak spesifik pukulan dalam permainan tenis meja. Nah, itu garis-garis besarnya yang harus anak-anak ustazah ingat dan dihafalkan Nah, itu dalam permainan tenis meja.
Nah, saja juga yang lalu ya, berharap tenis meja ini sudah anak-anak ustazah praktekkan di rumah ya. Nah, baik, selanjutnya kita masuk pada pembelajaran aktivitas ya. 3 aktivitas atletik ya, bab 3. Nah, mungkin kalau tidak salah ini juga sudah pernah ya minggu lalu ya saja bahas ya nak. Nah, kita lihat jika belum, nah inilah kita bahas kembali ya. Jika sudah, kita ulang lagi sedikit ya, karena ustazah agak lupa karena materi SMP dan SMA itu semuanya hampir sama ya. Jadi mungkin ada yang berulang, ustazah sampaikan sedikit, ada yang belum. Nah, ini kita bahas kembali ya. Baik, tentang pengertian dan asal-usul atletik. Ya, pengertian dan asal-usul atletik. Atletik berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari kata apa? Atlon atau atlum. Artinya pertandingan, perlombaan, pergulatan atau perjuangan. Nah, itu ya nak. Jadi atletik ini berasal dari bahasa Yunani. Atlon atau atlum artinya pertandingan, perlombaan, pergulatan atau perjuangan. Nah, anak-anak ustazah sekalian ya, orang yang melakukan atletik dinamakan atleta ya, atleta. Nah, atau disebut dengan atlet ya. Atletik adalah salah satu cabang olahraga yang dipertandingkan, diperlombakan, yang meliputi nomor jalan, lari, lompat dan lempar. Nah, anak-anak ustazah sekalian, olahraga atletik ini adalah olahraga yang paling tua di antara semua cabang olahraga atletik ya, olahraga atletik yang paling tua di antara semua cabang olahraga atletik. Nah, istilah atletik dalam bahasa Inggris ya, istilah atletik dalam bahasa Inggris dan atletik dalam bahasa Jerman mempunyai pengertian yang luas, meliputi berbagai cabang olahraga yang bersifat perlombaan atau pertandingan. Nah, termasuk renang, bola basket, tenis, sepak bola, senam dan sebagainya ya. Nah, jadi kenapa dikatakan tadi bahwa atletik ini adalah olahraga yang paling tua? Nah, karena anak-anak ustazah tahu bahwa cabang atletik ini adalah cabang olahraga yang meliputi tadi apa? Jalan, lari, lompat dan lempar. Paling tua, paling kuno ya. Bahkan sudah ada sejak zaman purba ya, manusia purba dulu ya. Kenapa? Karena aktivitas jalan, lari, lompat dan lempar ini sudah dilakukan sejak zaman manusia purba. Yang namanya manusia ya pastilah melakukan aktivitas jalan untuk menempuh jarak dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, kemudian lari untuk mempercepat waktu, manusia yang mempercepat waktu ya, perjalanan manusia melakukan lari ya agar cepat sampai dari satu tempat ke tempat lain. Kemudian begitu juga dengan lompat ini tentunya melompati rintangan yang ada ya, mungkin itu sungai kecil, mungkin itu jurang yang kecil ya. Nah, seperti itu lompat ya, atau melewati rintangan apa saja yang kira-kira ya membutuhkan lompatan ya dalam melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Begitu juga dengan lempar. Nah, lempar ini kalau manusia purba dulu kenapa sudah ada? Nah, lempar. Nah, pada zaman dahulu ya, manusia purba ini melakukan aktivitas hidupnya ya untuk memenuhi kebutuhan hidup. Misalnya apa? Misalnya makan. Nah, manusia purba dulu makan itu bergantung dengan alam ya, mengharapkan tumbuh-tumbuhan yang ada di hutan ya, tumbuh-tumbuhan yang ada di hutan, kemudian hewan-hewan buruan ya yang ada di hutan. Nah, jadi untuk mendapatkan hewan buruan, manusia melakukan lempar ya, melempar sesuatu. Misalnya melempar apa? Melempar batu. Karena yang dulu itu ada batu ya, batu kemudian kayu mereka buat runcing, mereka runcingkan ya, kayu yang panjang
ya, sampai nanti mereka mengenal tombak yang matanya terbuat dari besi, ya. Nah, sampai nanti mereka mengenal zaman besi. Nah, ya. Nah, jadi mereka melakukan kegiatan tersebut, ya, melempar hewan buruan. Nah, untuk mereka dapat makan, ya, memakan dagingnya, mereka bakar, mereka makan. Nah, kemudian untuk merobek binatang, ya, mereka gunakan dengan apa? Kayu seperti itu, ya. Nah, jadi begitulah aktivitas, ya, manusia dari zaman dulu bahkan sampai sekarang. Bahkan sekarang sudah lebih modern lagi, ya. Jadi jalan nanti, nah, yang kalau kita kenal jalan itu kan seperti jalan biasa, ya. Nah, bahkan nanti ada istilah jalan cepat, ya. Jalan cepat, apakah jalan biasa cepat-cepat? Nah, ya bisa juga, tapi dalam olahraga ada istilahnya jalan cepat, di mana gerakan kakinya itu nanti berbeda dengan jalan biasa. Begitu dengan lari nanti ada dibagi lagi, ya. Begitu juga dengan lompat juga nanti ada cabang-cabangnya, dan lempar juga. Nah, lempar, ya, kalau jadi ingat pada zaman dahulu manusia purba itu melempar, ya, suatu benda, apakah itu batu, apakah itu kayu, ya, mereka lempar terhadap hewan buruan, ya, untuk mereka dapat konsumsi dagingnya. Nah, begitulah mereka mempertahankan hidup. Makanya dikatakan olahraga atletik ini adalah olahraga yang paling tua, paling kuno. Nah, baik anak-anak ustazah, kita lanjutkan. Menurut sejarah, bangsa Yunani pertama kali menyelenggarakan perlombaan atletik, ya. Hal ini dapat diketahui dari karya pujangga Yunani purba yang bernama Homerus, ya. Ya, atletik itu berasal dari kata Yunani atlos, artinya lomba. Nah, kemudian pada nomor lari atau disebut juga dengan maraton, nomor ini merupakan kegiatan berlari yang telah dimulai sejak tahun 490 sebelum Masehi. Kegiatan itu berawal dari sebuah kota kecil yang bernama Marathon, ya, 40 km dari Athena. Nah, ya, makanya ada istilah lari maraton, ya. Jadi lari maraton itu lari yang sangat jauh, ya, jaraknya, ya, lari jarak jauh. Nah di sini bahkan awal sekali pertama yaitu 40 km. Nah, jarak sepanjang itulah yang diperlombakan dalam Olimpiade 1889 di Athena. Nah, itu sejarahnya, ya, Nak. Kemudian pada tahun 1908 jarak maraton dibakukan menjadi jarak 42,195 km. Nah, bertambah jauh lagi, ya. Nah, jadi maraton itu adalah lari yang paling, ya, jauh, ya, lari jarak jauh. Nah, sampai, ya, 42,195 km. Nah, begitu. Baik, Olimpiade modern dilaksanakan atas prakarsa seorang warga negara Prancis yang bernama Baron L'Ouverbin, ya. Nah, tahun 1896 bertempat di Athena, Yunani. Dalam Olimpiade tersebut, nomor atletik merupakan tambang medali yang diperebutkan. Nah, namun organisasi olahraga atletik internasional baru terbentuk pada tanggal 17 Juli 1912 pada Olimpiade ke-5 di Stockholm, ya, Swedia, dengan nama International Amateur Athletic Federation yang disingkat dengan IAAF. Nah, ini adalah organisasi internasional atletik, ya, anak-anak ustazah. Nah, baik. Selanjutnya, atletik mengalami perkembangan yang sangat pesat. Nah, jadi tanggal 3 September 1950 di Indonesia ada namanya organisasi nasional, ya, atletik, ya, yang disingkat dengan PASI. Apa itu? Persatuan Atletik Seluruh Indonesia. Nah, begitulah sejarahnya. Nah, ini adalah lapangan, ya. Yang kedua itu adalah lapangan lari, ya, Nak. Nah, jadi setelah sejarahnya kita bahas, ya, ini anak-anak ustazah harus ingat organisasi internasional atletik itu tadi apa? IAAF, dan kemudian organisasi nasional yang ada di Indonesia itu namanya PASI, ya. Nah, kemudian yang kedua, lapangan lari. Nah, anak-anak ustazah dapat mengamati gambar ini, ya, lapangan lari. Ini adalah
garis start. Ini ada garis start. Start pertama, ya, ini start kedua. Ya. Baik, nah, lapangan lari ya nak. Nah, nanti lapangan lari ini bisa dipergunakan untuk lapangan lari jarak pendek, lapangan lari jarak menengah, bahkan lapangan lari jarak jauh ya. Nah, begitu dia. Baik, selanjutnya kita masuk pada pembelajaran atletik melalui jalan cepat. Nah, jalan cepat. Nah, di sini ada sejarah tentang lari jalan cepat ya. Lari jalan cepat. Afwan, bukan lari jalan cepat ya. Sejarah tentang jalan cepat. Nah, kita lihat di sini. Jalan cepat adalah suatu nomor atletik yang harus dilakukan dengan segala kesungguhan ya. Jalan cepat tidak diperkenankan melangkah, melayang atau membuat lompatan. Namanya jalan ya nak. Nah, jadi jalan cepat ini ya diadakan pada tahun 1867 di London. Nah, itu sejarahnya. Pada tahun 1912 jalan cepat 10 km diselenggarakan pada lintasan sebagai salah satu nomor olimpiade tahun 1976. Nah, tercantum nomor jalan cepat 20 km yang sejak 1956 dipertandingkan dalam olimpiade. Tetapi pada olimpiade tahun 1980 di Moskow, jalan cepat 50 km dicantumkan lagi dalam nomor perlombaan. Nah, jadi pada tahun-tahun terakhir ini perlombaan jalan cepat mulai banyak penggemarnya ya. Selanjutnya dalam olimpiade modern perlombaan jalan cepat ini sampai 20 km dan 50 km. Nah, ini telah lama menjadi nomor yang selalu diperlombakan ya. Jadi kita lihat di sini, di Indonesia perlombaan jalan cepat sebagai nomor yang diperlombakan pada kejuaraan nasional atletik tahun 1978. Nah, jadi tahun 1978 Indonesia juga sudah mengenal kejuaraan ya, perlombaan jalan cepat ya. Jarak yang diperlombakan ialah wanita ada 5 km dan 10 km dan untuk pria 10 km dan 20 km. Nah, seperti itu dia. Nah, di sini dibahas apa sih bedanya antara jalan cepat dan lari ya. Secara teknis jalan dengan lari tidak ada perbedaan yang sangat mendalam ya. Baik jalan maupun lari adalah gerakan memindahkan badan ke muka dengan langkah-langkah kaki. Nah, itu persamaannya. Perbedaannya apa? Perbedaan jalan cepat dan lari yaitu gerakan jalan cepat selalu ada kaki yang berhubungan kontak dengan tanah. Nah, jalan cepat kaki selalu menapak pada tanah. Itu ya nak. Artinya setiap salah satu kaki selalu terjadi kontak menginjak tanah, selalu menapak pada tanah. Gerakan lari ada saat melayang ya di udara pada waktu melangkah ya. Nah, jadi anak-anak ustazah tentu bisa membedakan ini ya antara jalan dan lari. Tentu berbeda ya nak. Nah, jadi ketika kita lari, kaki kita melayang, ketika berlari badan kita melayang di udara ya, dan pada saat itu pula kaki kita tidak menapak atau tidak kontak, bahkan tidak menginjak ya tanah. Ada kalanya seperti itu. Nah, ketika kita lari, kalau kamu tidak percaya, ya kamu praktekkan ya. Nah, tentu beda. Nah, ya kita sendiri juga bisa memahami itu ya. Hanya mungkin bisa saja kita tidak menyadari ya. Nah, jadi anak-anak ustazah bisa praktekkan jalan. Nah, selalu menapak pada tanah, selalu menginjak atau kontak dengan tanah. Bahkan lari ada saatnya kita melayang
ya, badan kita melayang di udara, begitu juga dengan kaki kita, dan pada saat itu pula kaki tidak menapak, menginjak atau kontak dengan tanah. Nah, paham ya nak antara perbedaan jalan cepat dan lari. Nah, selanjutnya pembelajaran jalan cepat. Nah, apa sih jalan cepat itu? Nah, jalan cepat gerak maju langkah kaki yang dilakukan sedemikian rupa sehingga kontak dengan tanah tetap terpelihara dan tidak terputus, ya. Tetap terpelihara dan tidak terputus. Nah, itu dia jalan cepat ya, nak. Nah, kita lihat di sini pelaksanaan perlombaan jalan cepat diawali dengan adanya pemberangkatan start dan diakhiri dengan melewati garis finish. Maka untuk gerakan jalan cepat ini dapat dibagi ke dalam 3 bagian. Apa itu? Yaitu gerakan start, ya, jalan cepat dan melewati garis finish. Nah, inilah dia ya 3 tahap dalam melakukan jalan cepat. Nah, baik, kita langsung masuk pada start jalan cepat ya, nak. Nah, kita lihat di sini. Sikap start pada umumnya adalah berikut ini, ya. Sikap start pada jalan cepat sebagai berikut. Nah, sebelumnya ketika melakukan start pada jalan cepat, start yang dilakukan adalah start berdiri. Jadi kita bersiap-siap berdiri di depan garis start, ya. Pada aba-aba bersedia, pejalan menempatkan kaki kiri di belakang garis start, ya. Kaki kanan di belakang kaki kiri. Nah, badan agak condong ke depan. Tangan bergantung kendor. Pada bunyi pistol atau aba-abaya, ya, segera langkahkan kaki kanan ke muka dan terus berjalan. Nah, jadi anak ustazah, sebenarnya jalan cepat dengan jalan biasa itu tidak sama, ya, ada perbedaannya sedikit, ya, nak. Nanti kita bahas. Nah, kita lihat di sini. Di sini ada libas dengan gerak kaki, ayunan lengan, sikap badan dan pandangan mata, ya, jalan cepat. Kita lihat di sini aktivitas pembelajaran gerak spesifik, ya, fase tumpuan 2 kaki. Nah, fase pertama kita lihat, fase gerakan tumpuan 2 kaki ini terjadi sangat singkat. Pada saat kedua kaki menyentuh tanah, pada saat itu pula berakhir dorongan yang diikuti oleh gerakan tarikan. Tarikan ini lebih lama dan menyebabkan gerakan berlawanan antara bahu dan pinggul. Lakukan gerakan fase tumpuan 2 kaki berulang-ulang. Nah, jadi anak-anak ustazah, sebelum melakukan jalan cepat, nah, bagaimana posisi kita, ya. Nah, di sini lihat anak-anak ustazah, ketika kita berada di garis start, ya, kita berada di garis start, pandangan kita ke depan, ya, ini ustazah jelaskan secara ringkas. Pandangan kita ke depan, ya. Kemudian tangan kita membentuk sudut, ya, sudut siku, ya, ya, lebih kurang 90 derajat. Nah, seperti itu. Kemudian tangan kita ini bisa kita lebarkan saja, tidak dikepal, atau bisa juga dikepal. Ketika ingin melakukan lari. Nah, bagaimana posisi tangan kita ketika melakukan lari? Ya, berada di samping, kemudian membentuk sudut, ya. Nah, begitu kan ketika lari. Nah, jalan cepat ini juga seperti itu. Kalau kita jalan biasa tangan kita tidak kita bentuk sudut, ya kan? Tidak kita angkat dan tidak membentuk sudut, kita lepaskan saja, ya, memanjang seperti itu. Nah, tapi ketika jalan cepat ini kita membentuk sudut kurang lebih, ya, 90 derajat. Nah, posisi pandangan kita ke depan, sikap badan kita tegak lurus, ya. Nah, seperti itu, ya, nak. Nah, jadi kalau jalan biasa itu tangan kita lepas saja, ya, tidak perlu ditekuk, ya, atau tidak perlu membentuk sudut siku-siku. Nah, seperti itu. Nah, kira-kira seperti ini, ya.
Nah, ini kan posisi ketika orang seperti mau berlari ya, tangannya ya. Nah, seperti itu. Nah, ini adalah fase tarikan. Ya. Nah, kaki menapak itu nanti berbeda ya, Nak. Nah, ini fase tarikan kaki. Kita lihat dulu fase tarikan kaki. Ya, fase gerakan tarikan dimulai setelah gerakan terdahulu selesai. Gerakan ini dilakukan oleh kaki depan akibat kerja tumit dan koordinasi seluruh bagian badan. Ya. Nah, kemudian gerakan ini selesai apabila badan berada di atas kaki penopang. Ya, lakukan gerakan fase tarikan kaki berulang. Nah, mungkin di sini tidak begitu nampak sekali ya, Nak, gerak langkah kakinya itu bagaimana. Tapi di sini nampak gerakan tarikan kaki. Ya, sesudah kaki kiri, kemudian kita tarik kaki kanan untuk melangkah ke depan. Nah, seperti itu. Ini fase relaksasi. Nah, ini ketika melakukan langkah kaki kanan ke depan. Nah, ini fase dorongan, ya. Jadi kaki kita ketika kaki kanannya melangkah ke depan, badan kita juga ikut terdorong ke depan, ya. Selanjutnya melangkah lagi kaki kiri. Nah, begitu seterusnya. Nah, kemudian pembelajaran gerak spesifik memasuki garis finish, ya. Ini pembelajaran jalan cepat memasuki garis finish menempuh jarak 200 meter dilakukan dengan kecepatan maksimal. Ya, pergeseran tenaga 85 sampai 95%. Dilakukan dengan pengulangan 10 sampai 15 kali dengan istirahat atau pemulihan tenaga 2 sampai 3 menit. Ya. Aktivitas pembelajaran gerakan khusus jalan cepat. Nah, di sini, Nak, ada cara melakukan jalan cepat pada lintasan lurus. Bentar ya, kita lihat ada tidak di sini cara menapakkan kakinya. Ya, tidak ada ya. Ya, baik anak ustazah. Jadi jalan cepat ini seperti ini. Ya, ustazah gambarkan secara garis besar. Nanti di rumah ya, di rumah anak ustazah mempraktekkan jalan cepat. Misalnya anak-anak ustazah menggaris tanah, ya, garislah tanah itu lurus, ya, tarik garis lurus. Nah, kemudian atau anak-anak ustazah juga bisa mempraktekannya di dalam rumah atau di halaman juga bisa. Nah, kalau dia yang punya lantai keramik, ya tentu di situ ada garis-garisnya ya, Nak, lurus. Nah, coba nanti anak-anak ustazah praktekkan di rumah, anak-anak ustazah praktekkan ya, mulai dari sikap tangan, ya, sikap tangan ditekuk, ya, membentuk sudut 90 derajat. Kemudian anak ustazah cobalah berjalan lurus di atas garis-garis yang telah anak ustazah garis tadi di tanah atau pada tegel rumah anak ustazah, ya kan? Kalau tegel, lantainya tegel kan itu kan ada garis ya, garis tegel ya, karena lantainya tegel itu ya, ada sebuah garis lurus. Nah, jadi caranya begini, anak-anak ustazah berjalan ya, diawali dengan kaki kiri terlebih dahulu, ya, kaki kiri terlebih dahulu berjalan mengikuti garis lurus tersebut, kemudian diikuti dengan kaki kanan menapak di depan kaki kiri sepanjang garis itu tuh, ya, ibaratnya anak ustazah berjalan di seutas tali. Nah, paham ya? Jadi gerakan kakinya seperti itu. Nah, begitulah jalan cepat ya, Nak. Jadi berbeda dengan jalan biasa. Jadi ketika kaki kiri anak ustazah menapak ya di lintas garis tersebut, atau ibaratnya anak ustazah membayangkan berjalan di seutas tali, ya. Kemudian dilanjut dengan kaki kanan. Nah, kemudian kaki kiri lagi, tapi berjalannya tetap lurus mengikuti garis tersebut.
Ya, jadi tidak datar seperti kita jalan biasa, kaki kanan, kaki kiri, kaki kanan, kaki kiri, menapak itu apa dikatakan ya, seperti jalan biasa ya. Nah, berbeda dengan jalan cepat ini. Nah, jalan cepat tadi yang seperti Ustazah katakan, ibarat anak Ustazah berjalan di sebuah garis lurus ya, seperti itu. Nah, jadi anak-anak Ustazah nanti praktekkanlah di rumah ya. Itu tugas anak Ustazah. Ya, praktekkan di rumah tentang pembelajaran jalan cepat ini. Baik, nah jika nanti ada yang tidak dipahami dari pembelajaran kita ini, ya silahkan japri Ustazah. Kemudian dibaca dan diulang-ulang kembali pelajaran kita tentang jalan cepat, dan pelajaran selanjutnya yaitu tentang lari. Ya, berhubung waktunya sudah habis, maka kita cukupkan sampai di sini. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.